Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ahmad Fajar Ma'rufin, sebuah channel YouTube yang berisi tentang pendidikan sejarah dan juga tutorial-tutorial pendidikan. Hari ini saya ingin berbagi lagi mengenai sebuah aplikasi bernama Mendeley. Nah, yang hari ini temanya adalah pemanfaatan Mendeley dalam penulisan artikel dan karya tulis ilmiah. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah apa itu Mendeley, apa fungsinya, dan kegunaan dari Mendeley tersebut. Oke, mari lebih lanjut kita akan bahas apa itu Mendeley. Nah, apa itu Mendeley? Nah, Mendeley ini adalah sebuah aplikasi atau software yang berfungsi untuk mengelola dan berbagi makalah, artikel, karya tulis ilmiah, dan sebagainya. Bisa juga untuk mencari data serta mempermudah penulis dalam buat karya tulis ilmiah. Nah, ini adalah sebuah aplikasi yang berfungsi bagi seorang akademisi, khususnya ya, guru, dosen, penulis, dan sebagainya, untuk mempermudah mereka dalam melakukan citasi, mengunduh artikel, dan sebagainya. Oke, lanjut. Ya, apa manfaat Mendeley? Yang pertama ada manajemen referensi, mempermudah citasi, menghindari dan mengecek plagiasi. Yang pertama kita bahas manajemen referensi. Jadi manfaat Mendeley yang pertama adalah manajemen referensi, yaitu kita bisa mengelola referensi atau mengatur daftar pustaka kita, artikel-artikel kita masukkan ke dalam aplikasi ini, sehingga nanti bermanfaat untuk yang kedua, mempermudah citasi. Jadi ketika kita mengutip sebuah tulisan dari jurnal, artikel yang kita unduh, yang sudah kita masukkan ke Mendeley, ini bisa pada saatnya nanti ketika kita menulis langsung memunculkan kutipan atau citasi tadi tanpa mengetik ulang, seperti itu ya. Sehingga tinggal kita klik saja nama dari orang yang kita citasi atau kita kutip, nanti muncul seperti itu. Hal ini juga yang ketiga adalah menghindari dan mengecek plagiasi. Nah, dengan adanya Mendeley kita akan terhindar dari plagiasi atau copy paste atau mengopi dari karya orang lain. Nah, nanti dari penggunaan Mendeley kita akan ketahuan apakah ini plagiasi atau bukan. Oke, berikutnya bagaimana mencari referensi yang dilakukan oleh penulis ya. Nah, penulis dapat mengunduh secara online ya untuk mencari referensi melalui Library Search, Sinta, Google Scholar, Z-Library, Garuda, Simago, Library Genesis, atau mengunduh secara langsung dari Mendeley, khusus referensi yang berbahasa Inggris. Jadi manfaat Mendeley juga bisa nanti mencari referensi seperti itu ya dalam Mendeley itu sendiri. Nah, di luar Mendeley kita bisa mencari melalui web-web yang lain seperti Garuda, Library Genesis, Sinta, dan sebagainya. Nah, setelah kita unduh, bisa kita masukkan ke dalam aplikasi Mendeley. Nah, dari hasil unduhan artikel, jurnal, dan buku dan lainnya dapat kita unggah ya ke aplikasi Mendeley tersebut, agar ketika kita melakukan citasi dapat terdeteksi oleh Mendeley tersebut. Nah, itu kira-kira sedikit manfaat dari Mendeley ya, yang bisa kita gunakan untuk penulisan karya tulis ilmiah. Nah, oke, saya ingin melanjutkan bagaimana tutorial menggunakan Mendeley. Nah, ini adalah tampilan Mendeley desktop ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah menginstal Mendeley, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kita lihat ini ada tampilannya, nama-nama penulis yang kita sudah unduh ya, dan ini adalah tulisannya ya. Atau ada autor, judul, tahun publikasi, kemudian
yang mempublikasikan, dan sebelah kanan sendiri ini adalah metadata ya, yang menunjukkan tentang identitas dari artikel, jurnal ataupun tulisan yang sudah kita unduh. Nah, ini kita juga bisa masukkan hasil unduhan kita seperti itu ya ke dalam Mendeley. Oke, akan saya contohkan. Saya akan mencari. Oke, saya coba yang Sinta ya. Ini sama, kita bisa mengunduh macam-macam web, macam-macam artikel ya melalui Sinta. Oke, ini ada beberapa jurnal yang berkaitan dengan pendidikan sejarah ya. Oke, saya coba Universitas Negeri Malang. Saya ambil pembelajaran sejarah untuk generasi Z. Oke, kita unduh PDF-nya. Kita download. Nah, sudah berhasil kita download. Nah, sekarang kalau sudah berhasil kita download, bisa kita masukkan ke dalam folder yang kita buat. Nah, saya punya satu folder yaitu Jurnal Pendidikan Sejarah. Akan saya masukkan di sini ya. Ini ya, yang terbaru tadi yang sudah kita unduh. Nah, kita lihat Bapak Ibu masuk semua ya, atas nama Rahayu Widayati. Judulnya Pembelajaran Sejarah untuk Generasi Z. Kemudian tahun 2019. Nah, ini metadatanya sudah muncul, tapi abstraknya belum ada. Nah, nanti abstraknya bisa kita copy dari sini untuk memperbaiki metadata. Oke, kita contohkan di sini, copy. Nah, abstrak bisa kita masukkan di sini. Nah, ini metadata bisa kita perbaiki untuk mempermudah ketika kita melakukan citasi, sehingga metadatanya bisa menjadi lengkap. Oke, terlebih dahulu sebisa mungkin Mendeley ini sudah diinstal ya di Word, atau caranya seperti ini. Nah, lewat tool ini ya, jadi nanti ada pilihan di tools yaitu install MS Word plugin ya. Jadi kalau sudah terinstall, tulisannya jadi uninstall. Kalau belum terinstall di Microsoft Word, maka tulisannya adalah install MS Word. Karena saya sudah terinstall, lihat di sini. Nah, akan muncul seperti ini, insert citation, open Mendeley. Berarti ini adalah sudah terinstall ya Bapak Ibu untuk Mendeley saya di Microsoft Word. Oke, sekarang kita coba untuk mengutip dari tulisan Widayati Rahayu. Oke, saya akan mengutip tulisan ini ya. Generasi Z merupakan suatu kelompok orang yang masih mencari jati diri, sehingga mereka mudah menerima pengaruh unsur baru dari luar diri dan lingkungan mereka. Oke, saya copy. Kita ingat-ingat ya, siapa penulisnya ya, Rahayu seperti itu ya. Nah, sekarang kita copy di Microsoft Word yang kita citasi atau kita kutip. Nah, kita sedikit perbaiki dulu tulisannya karena dari PDF masih berantakan. Oke, sekarang kita masukkan citasinya, insert citasi atau kutipannya. Kita ketik nama penulisnya tadi Rahayu. Nah, ini muncul ya, pembelajaran sejarah untuk generasi Z. Nah, umumnya kita menggunakan style apa, atau
insertnya itu apa, berhubung karena masih agak error untuk style apa ini American Psychological Association, maka saya menggunakan Modern Humanities untuk style dari kutipannya. Jadi bentuknya nanti catatan kaki seperti itu. Nah, kita lihat di bawah sendiri, nah muncul ya, Widati Rahayu Penulis Sejarah untuk Generasi Z, Jurnal Penulis Sejarah Indonesia, dan seterusnya. Nah, ini jadi kita sudah mengutip. Nah, untuk mengutip ya, sebaik mungkin kita tidak boleh sama persis untuk tulisannya ya, atau kalimatnya dengan penulis yang kita kutip seperti itu. Sebisa mungkin parafrase atau kalimatnya kita ubah menjadi kalimat baru yang mirip dengan ini seperti itu. Nah, ini kan generasi Z merupakan suatu kelompok orang masih mencari identitas diri, sehingga mereka mudah menerima pengaruh atau unsur-unsur baru dari luar diri dan lingkungannya. Mungkin bisa kita ubah dengan kalimat yang lain seperti itu. Yang masih mencari jati diri mudah berpengaruh disebut sebagai generasi Z. Nah, ini kalimat yang berbeda tetapi maknanya sama, agar kita tidak terdeteksi plagiasi, maka harus kita ubah kalimat ataupun parafrasenya tetapi memiliki makna yang sama. Kita lihat ini, kita masukkan lagi untuk citasinya atau kutipannya. Nah, ini muncul lagi dengan nama yang sama, Widati Rahayu. Oke, yang ini kita hapus dulu. Nah, sekarang kita coba mengutip lagi dengan tulisan yang berbeda. Kita cari tulisannya Hamid Hasan di mata pelajaran sejarah ini ya. Maka saya copy atau saya citasi, masukkan di sini. Nah, ini tidak saya ubah dulu ya, jadi coba langsung untuk saya masukkan citasinya. Tadi penulisnya adalah Hamid Hasan. Nah, keluar. Nah, maka muncul catatan kakinya di sini, Hamid Hasan. Nah, bagaimana caranya membuat daftar pustaka? Secara otomatis tinggal kita klik saja insert bibliografi. Jadi kita nggak usah membuat tulisan secara manual seperti itu ya. Tinggal kita insert bibliografi pada Mendeley ini, akan muncul semuanya secara otomatis. Nah, kita lihat Bapak Ibu, enak seperti itu ya. Hanya butuh waktu 1 detik saja sudah muncul semua untuk daftar pustaka yang sudah kita kutip dari tulisan awal sampai akhir. Nah, ini manfaat dari Mendeley. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sekian sharing dari saya, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.